Bismillahirrahmanirrahim. Satu sisi kita disuruh mulia, ya, tidak mengemis, sisi yang lain jangan mengemis, ya. Dan kapan seseorang itu mengeluarkan dan memberi dengan motivasi sedekah, dijanjikan ridha Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah karena dia bersedekah, ya. Dan sisi yang lain kalau dia mengemis justru menghancurkan hidup dia. Ya, terhina di mata Allah Subhanahu wa taala, terhina juga di mata manusia, ya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana pentingnya sedekah dan menjaga kemuliaan diri. Tentu orang tidak mungkin sedekah kecuali dia punya pendapatan, maka dia berusaha bekerja, dan bagaimana Islam memotivasi dia untuk menjadi orang yang selalu punya pendapatan, punya pekerjaan. Dan sudah kita bacakan ya bagaimana pada pertemuan yang lalu juga statement-statement para ulama tentang masalah kemuliaan diri ini, ya. Cukup banyak perkataan-perkataan para ulama sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah kagum dengan seseorang dari sisi penampilannya, paras wajahnya tampan, penampilannya rapi bersih. Tapi pada saat aku tanyakan tentang pekerjaannya dan dikatakan dia adalah pengangguran, maka sakata mina ini, jadi dia jatuh dari pandangan mataku, tidak punya nilai lagi. Dan bagaimana motivasi-motivasi yang sangat besar dari beliau juga radhiyallahu anhu pada saat menemukan ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk santai, tidak mau bekerja, mereka duduk di masjid saja. Lalu Umar bin Khattab tanya, kenapa kalian di sini? Mereka bilang, kami menunggu rezeki Allah. Maka Umar bin Khattab menghardik mereka sambil, ya, di antara potongan kata beliau yang beliau katakan sambil mengucapkan, kenapa kalian duduk di sini? Sementara kalian mengatakan Allah akan berikan rezeki, sementara kalian tahu Allah sudah mencatatkan tidak mungkin langit menurunkan hujan emas ataupun perak. Keluarlah dan mencari rezeki. Ya. Itu juga Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah menghardik beberapa orang yang duduk di masjid dan tidak mau keluar bekerja. Selepas sholat disuruh bekerja. Ya, dalam surah Al-Jum'ah Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai sholat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Cari rezeki. Ya, bekerja, disuruh bekerja. Karena orang kalau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatif dia. Gitu. Dibandingkan dengan orang yang malas, maka habis semua, tidak ada idenya. Karena terbiasa nganggur, terbiasa malas, membuat dia tidak ada kreativitasnya. Tapi orang kalau sudah mulai mau berusaha, maka akan muncul ide-ide kreatifnya. Nah ini penting. Maka Sufyan ats-Tsauri menghardik sambil mengatakan, dan keluarlah dan cari rezeki Allah, dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Dengan begini kalian jadi beban untuk kaum muslimin. Ini berarti harus bekerja. Dan di sini juga bukan berarti teman-teman sekalian, oh berarti kalau gitu tidak boleh ada pengemis dalam Islam. Tidak, ada orang yang mengemis, ada orang miskin, dan dia dalam kondisi memang terdesak, dia butuh maka dia minta, lain. Itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi kalau ya dia tidak membutuhkan itu dan dia masih bisa bekerja, maka tidak ada masalah. Harusnya dia bekerja. Banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Subhanallah, saya pernah punya sepupu, anak dari tante saya. Satu waktu dia mau kerja di Saudi gitu. Beberapa tahun yang lalu ini, sempat mampir di tempat kami di Jakarta. Kemudian dia tanya, dia bilang, di Saudi itu uang apa? Kak, dia panggil kakak gitu. Saya bilang, uang real Saudi. Dia tahu orang tuanya bukan orang yang mampu dan dia ingin bekerja, ingin ke Saudi ini justru kerja supaya punya income, punya pendapatan gitu. Dan pada saat dia tanya sama saya, uang apa di Saudi? Uang real. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, enggak apa-apa. Dia nggak bicara apa-apa gitu. Terus dia pamit sama saya pagi-pagi, dia bilang, saya pamit mau keluar, dia bilang. Saya bilang, silakan. Saya tidak tahu kalau dia mau buat apa gitu. Dia pulang sore hari, subhanallah, dia perlihatkan ke saya, dia bilang, Kak, uang real itu ini ya? Dia bawa uang 50 rial. 50 rial itu sekitar 100 ribu, 100
Kalau sekarang kurang lebih 150.000 sampai 180.000 rupiah gitu. Dia bilang ini ya, saya bilang iya, Masya Allah. Dapat dari mana? Dia bilang tadi saya keluar, saya coba cari kerja, bantu-bantu orang, dan akhirnya saya dapat rezeki ini. Kemudian saya tukar real gitu. Artinya, saya mengambil pelajaran, subhanallah, orang ini tidak kenal Jakarta. Baru mungkin dia datang ke Jakarta pada saat itu, tapi karena keinginannya besar untuk bekerja, dia keluar aja, dia cari rezeki. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian pasti akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung yang keluar dalam kondisi lapar dan dia tidak pulang ke sarangnya kecuali sudah dalam kondisi kenyang. Ya. Jadi kita disuruh mulia, jangan malah menghinakan diri, jangan cuma tahu mengemis dari orang itu.